Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Anak-anak Ibu hebat, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Alhamdulillah anak-anak Ibu kelas 3C semuanya semangat ya dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar Allah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak Ibu, tadi siapa yang katanya paling awal? Saya, Bu. Ya, mungkin doanya nak. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Anak-anak Ibu akan mengajak kehadiran kamu dulu ya. Yang Ibu panggil nanti angkat tangannya. Alvina Jamira, Hadir, Bu. Askia, Hadir, Bu. Asila, Hadir, Bu. Muhammad Ali, Hadir, Bu. Aulia Rizki, Hadir, Bu. Muhammad Akka, Hadir, Bu. Aisyah, Nazri, Hadir, Bu. Lydia, Hadir, Bu. Zahira, Hadir, Bu. Elju, Hadir, Bu. Muhammad David, Hadir, Bu. Reca, Hadir, Bu. Aisyah. Aisyah udah ya? Silakan hadir Aisyahnya. Hafiz. Iya, jadi hadir semua ya nak. Nah, sekarang kita ice briefing dulu ya. Satu orang maju ke depan. Siapa yang bisa? Iya, membawakan jawabannya tepuk apa nak? Iya. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam nepentara. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, terima kasih Asila. Kita nyanyi lagu wajib nasional dulu ya nak. Lagu Garuda Pancasila. Ayo sekarang silakan berdiri.
dua garis yang saling Iya. Hari ini kita akan belajar. Iya. Tema 8 Raja Muda Karana, subtema 1, aku anggota pramuka ya. Pembelajaran 5. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita ya, dengan menjelaskan sudut, jenis-jenis sudut dan satuan pengukuran tidak baku, siswa dapat menemukan tentang jenis sudut melalui gambar atau menggunakan benda konkret yang benar. Dengan mengidentifikasi jenis sudut siku-siku, sudut langit dan sudut tumpul, satuan pengukuran tidak baku, siswa dapat menemukan tentang jenis-jenis sudut dengan benar. Yang ketiga, dengan memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila, siswa dapat menyimpulkan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Keempat, dengan menceritakan arti gambar pada lambang negara, peserta didik dapat mempresentasikan arti gambar lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Nah, sekarang coba kamu amati slide yang di depan. Sekarang kamu baca, ibu beri waktu 5 menit. Silakan keluarkan bukunya juga boleh, ada di dalam bukunya halaman 32. Beri waktu 5 menit. Sudah selesai anak ibu? Ya, coba lihat di depan. Kamu melihat ada 2 gambar di sana ya. Yang gambar pertama anggota pramuka. Kemudian kedua itu pahlawan. Nah, anak-anak ibu, anggota pramuka sering menggunakan tongkat dalam segala kegiatannya. Jadi tongkat tersebut banyak manfaatnya. Tadi kamu sudah baca apa saja sih manfaat dari tongkat pramuka? Iya, mendirikan tenda, kemudian iya memasang bendera, dan kemudian apa lagi nak? Iya, membuat tiang bendera. Jadi tongkat yang digunakan anggota pramuka tersebut terbuat dari bambu atau kayu. Yang ujungnya apa nak? Tumpul. Ya, ujungnya tumpul. Nah, gambar kedua tadi kan gambar pahlawan. Dahulu pahlawan menggunakan tongkat sebagai senjata dalam peperangan. Jadi tongkat yang digunakan pahlawan tersebut berupa apa nak? Bambu ya, ujungnya lancip. Jadi bambu yang ujungnya lancip disebut dengan bambu runcing. Iya, bambu runcing. Jadi ujung tongkat ada yang tumpul dan ada yang lancip. Iya. Dibuat sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, kita belajar tentang jenis-jenis sudut. Jadi jenis-jenis sudut juga beragam ya nak. Ibu akan menampilkan video.
tentunya dalam keadaan sehat-sehat ya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang pengertian sudut dalam macam-macam sudut, yaitu pembelajaran pada tema 8 subtema 1. Sudah siapkah anak-anak belajar? Oke, kita belajar bersama-sama ya. Baik anak-anak, masih ingatkah anak-anak ketika dulu melaksanakan upacara bendera di sekolah? Nah, masih ingatkah ketika bendera merah putih dikibarkan, anak-anak akan hormat seperti pada gambar itu ya. Nah, sekarang kita perhatikan posisi tangan saat hormat. Jika kita perhatikan dan kita tarik dengan garis, akan membentuk seperti ini. Ya, ada 2 buah garis yang saling bertemu lalu ada jarak. Ini yang disebut dengan sudut. Nah, ini akan kita pelajari. Oke, sebenarnya apa sih sudut itu? Oke, perhatikan gambar ini ya. Ini adalah garis yang dibentuk ketika kita hormat. Nah, sudut dibentuk oleh 2 garis lurus, ya, garis AB dan garis BC. Ada dua garis lurus. Lalu posisi kedua garis saling bertemu atau berpotongan membentuk titik sudut. Nah, saling bertemu, garis AB dan BC bertemu membentuk titik sudut ini ya, titik sudutnya. Lalu antara 2 buah garis terdapat jarak. Jadi antara garis AB dan BC ini ada jarak. Ini ya, nah, seperti ini. Jadi kesimpulannya, sudut adalah daerah yang dibatasi 2 buah garis lurus yang saling berpotongan atau bertemu dan membentuk titik sudut. Itu yang dinamakan dengan sudut. Baik, supaya lebih jelas lagi, kita akan menentukan manakah yang merupakan sudut dan yang bukan merupakan sudut. Ya, ada gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, dan 6. Kita mulai dari gambar pertama. Ada 2 buah garis lurus yang saling bertemu atau berpotongan membentuk titik sudut. Jadi ini sudut apa kita ya? Ya, ini adalah sudut. Gambar kedua ada 2 buah garis lurus tidak berpotongan atau tidak bertemu. Berarti ini sudut atau bukan? Ya, bukan sudut. Gambar ketiga ada 2 buah garis lurus yang saling bertemu dan membentuk titik sudut. Berarti ya, ini adalah sudut. Gambar keempat ada 2 buah garis lurus saling berpotongan atau bertemu membentuk titik sudut. Berarti ini namanya ya sudut. Gambar kelima ada 2 buah garis, yang satu lurus, yang satu melengkung. Berarti ini sudut atau bukan? Bukan sudut. Ya. Lalu gambar ke-6 ada 2 buah garis melengkung. Berarti ini sudut atau bukan? Bukan sudut. Itu ya, mudah kan? Oke, kalau begitu perhatikan sudut ini ya anak-anak. Nah, sudut tersebut namanya adalah sudut ABC. Letaknya titik B atau B ini berada di tengah atau merupakan titik sudutnya. Nah, garis AB dan BC, AB dan BC disebut kaki sudut. Lalu titik B ini disebut titik sudut. Nah, ini titik sudutnya. Lalu jarak antara garis AB dan BC ini dinamakan besar sudut. Nah, besar sudut ini dinyatakan dengan satuan derajat. Nah, anak-anak perlu diketahui juga, jika garis ini diperpanjang, maka besar sudutnya tetap sama. Meskipun diperpanjang sampai panjang sekali, tetapi besar sudutnya tetap sama, jadi tidak berpengaruh. Seperti itu ya. Baik. Nah,
Anak-anak, untuk mengukur besarnya sudut itu ada alat pengukur, bro. Namanya adalah busur derajat. Seperti ini bentuknya anak-anak. Tetapi untuk kali ini anak-anak belum belajar untuk mengukur besarnya sudut. Kita belajarnya adalah macam-macam sudut. Nah, ada apa saja sih sudut itu? Oke. Yang pertama, ini besarnya adalah 90 derajat. Ada dua garis tegak lurus saling berpotongan membentuk titik sudut. Ini namanya adalah sudut siku-siku. Ya, ingat-ingat tegak lurus seperti ini. Ini besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, namanya adalah sudut siku-siku. Gambar kedua. Nah, gambar kedua ini disebut dengan sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Namanya adalah sudut lancip. Jadi sudut lancip ini lebih kecil daripada sudut siku. Gitu ya. Berikutnya sudut apa lagi ya? Oke, berikutnya adalah sudut tumpul. Sudut tumpul ini sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Seperti ini ya, jadi bentuknya lebih besar dari sudut siku-siku. Ini namanya adalah sudut tumpul. Lalu berikutnya sudah terlihat ya, ada dua buah garis lurus, ada titik sudutnya. Ini namanya sudut lurus, besarnya adalah 180 derajat. Gitu ya, itu macam-macam sudut. Tadi ada apa saja? Sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut lurus. Oke. Nah, kita akan mencoba menentukan nama-nama sudut. Nah, anak-anak, supaya anak-anak lebih mudah dalam menentukan sudut lancip, siku-siku, tumpul, dan lurus, ibu mempunyai cara, yaitu anak-anak bisa menggunakan penggaris siku-siku seperti ini ya, atau bisa menggunakan kertas, boleh menggunakan kertas lipat atau menggunakan kertas HVS juga boleh. Anak-anak tinggal perhatikan bagian pinggirnya ini. Ini dinamakan pojok siku-siku. Ini bisa membantu kita dalam menentukan ini termasuk sudut siku-siku, lancip, tumpul, atau lurus ya. Kita coba ya. Kita coba menentukan nama sudut. Sudut apakah ini? Nah, kali ini kita akan mencoba pakai penggaris siku-siku. Oke. Gambar pertama dulu ya. Kita coba terapkan penggaris siku-siku ini. Pas ya ini ya. Garis ini pas, sudutnya pas, berarti ini namanya adalah sudut siku-siku ya. Gambar kedua, kita coba terapkan penggaris siku-sikunya. Ternyata jika diperhatikan sudutnya ini lebih kecil dari sudut siku-siku ya, berarti ini namanya adalah sudut lancip ya, karena ini sudutnya seperti ini. Sedangkan kalau sudut siku-siku atas 60 derajat, bentuknya atau garisnya atau sudutnya persis dengan bentuk yang ada pada sudut. Jadi ini namanya adalah sudut lancip. Itu ya. Baik, selanjutnya. Oke, kita coba terapkan di penggaris siku-sikunya. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata sudut ini lebih besar ya dari sudut siku-siku, berarti namanya adalah sudut tumpul. Lalu yang berikutnya sudah terlihat ya, ini lurus, berarti sudut lurus atau besarnya 180 derajat. Begitu ya anak-anak. Anak-anak dapat juga mencobanya dengan menggunakan kertas ya. Kalau tidak ada penggaris siku bisa menggunakan kertas lipat boleh, kertas HVS boleh.
Begitu ya. Baik anak-anak, ini adalah video pembelajaran kita kali ini. Semoga membantu. Selamat belajar. Tetap semangat ya. Terima kasih. Anak-anak, tadi kamu sudah menyaksikan video yang Ibu tayangkan ya. Sekarang agar kamu lebih memahami lagi, Ibu akan membagikan ya kertas origami. Dapat percobaan untuk mencari jenis-jenis sudut. Ambil. Nah, sekarang mari kita melipatnya dengan lipatan datar, garis datar. Garis datar sama ya. Kemudian garis tegak seperti ini. Nah, seperti ini. Sudah. Nah, kamu sudah dapatkan sudut pojok siku-siku kan? Sudah semuanya? Ayo mana? Ibu lihat. Lipat sekali lagi. Iya, gitu. Iya. Ya. Dan sekarang coba kamu letakkan di atas buku kamu yang halaman 34. Di sana ada gambar sudut pertahanan. Sudut yang pertama. Iya. Gambar sudut yang pertama. Lihat. Gambar sudut yang pertama. Sini. Ya, letakkan di gambar sudut yang pertama di bukunya. Sudah semua? Nah, jadi gambar sudut yang pertama itu gambar sudut apa nak? Sudut? Iya. Sekarang di gambar sudut yang kedua. Gambar sudut yang kedua. Nah, gambar sudut yang kedua nampak ya? Gambar sudut yang kedua itu lebih kecil dari yang tadi. Tadi sudut siku-siku. Kalau ini lebih kecil. Berarti sudut apa itu nak? Iya. Sekarang gambar yang ketiga letakkan. Pada gambar yang ketiga, nah kamu lihat gambar sudutnya lebih besar kan? Iya, gambar sudutnya lebih besar. Jadi sudut apa itu nak? Jadi sudut? Ya, sekarang yang gambar keempat kamu lebarkan, ya kan? Iya. Jadi gambar sudut yang keempat sudut apa? Iya, jadi gambar yang pertama itu sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Gambar yang kedua sudut lancip. Kalau sudut lancip lebih kecil dari 90 derajat. Yang ketiga sudut apa? Sudut tumpul tadi lebih besar, maka dia lebih besar dari 90 derajat. Kalau sudut yang keempat lurus, besarnya 180 derajat. Baik anak-anak ibu. Nah, anak-anak, tadi kamu sudah mengetahui tentang jenis-jenis sudut, juga besar-besar dari sudut ya nak. Sekarang ibu ingin bertanya kepada kamu, adakah benda-benda di sekitarmu yang memiliki sudut? Ada tidak? Nah, kalau ada sebutkan contoh benda di sekitarmu yang memiliki sudut. Iya, katanya Lydia, lemari. Lihat di lemari. Sudut apa ini nak? Sudut? Siku sih? Iya, apalagi yang memiliki sudut? Iya, meja. Temukan meja juga membentuk sudut? Siku? Apalagi? Buku. Iya, buku juga. Ini lihat, laptop ibu terbuka lebar. Ini merupakan contoh dari sudut tumpul. Ibu akan, ya lihat di sana ada contoh sudut, ya dengan menggunakan benda konkret. Coba di sana contoh sudut
merupakan sudut tumpul. Jadi jarum pendek di angka 8, di antara angka 8 dan 9, jarum panjang di antara angka 4 dan 5 itu merupakan sudut. Iya, kemudian yang apa lagi? Apa lagi tuh? Iya, mobil. Nampak di sana sudutnya kan? Sudut apa itu? Tumpul. Kemudian? Jendela ya. Jendela. Sudut siku. Kemudian? Kursi. Yang mana ini dia? Ya, kamu dudukin itu. Ya, dia memiliki sudut siku. Kemudian? Kaki baru. Iya, sudut kan? Yang ini. Ini yang potongan sudut lagi. Kemudian pintu. Dan nah, anak-anak ibu, kemarin kamu sudah ibu bagi kelompok kan? Ya, sekarang pindah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Iya nak, ibu akan memberitahu LKPD lembar kerja peserta didik sekarang yang kamu kerjakan dengan berdiskusi. Iya, kemudian di sana ada tulisan benda, kemudian hasil ciptakan dan jenis sudut. Nanti kamu tulis nak bendanya. Kamu tulis di sini, kemudian kamu buat ciplakan bendanya. Ini ada benda, ini namanya apa? Nah, ini nanti kamu ciplak yang sini, yang ini diciplak di sini, ditulis dulu namanya, kemudian diciplak dan ditulis jenis sudutnya. Ini ada 5 buah benda. Nah, bentar ya. Ini dibagi bahan ajar. Nah, ini dikerjakan secara berkelompok ya nak? Berkelompok ya. Oke. Ada 5 buah benda, silakan kamu menciplaknya. Dikerjakan secara berkelompok. Bisa saya belum? Kamu? Ayo kerjakan. Ayo sama-sama. Silakan. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit ya nak? Nih di bawah juga ada ya. Nih. Iya.
Pegangin yang mana? Sudah selesai anak-anak ibu? Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, sekarang ibu ingin tiap-tiap kelompok membacakan hasil diskusinya. Yo, siapa yang mau lebih dahulu membacakan hasil diskusinya? Kasih tunjuk nak sama temannya. Ya. Hangat, sudut kumpul. Lanjutin. Garis, sudut, siku-siku. Roh segitiga, sudut kancing. Roh segitiga, sudut siku-siku. Katak, genteng. Sudut kumpul. Pizza, sudut kancing. Meja, sudut siku-siku. Iya, tadi temannya sudah membacakan. Sudah ditunjukkan? Kasih citrakan ya. Sudah, sekarang kelompok yang ingin menanggapi. Ya, kelompok yang iya. Iya, tadi hasil citrakannya sudah benar ya, Nak? Iya, kelompok yang lain? Teman-temannya hasil citrakan sudutnya. Ya, sekarang iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang lain, kelompok yang lain. Benda hangat. Hasil sudut hasil Citrakan nggak usah dibaca, langsung. Jenis sudutnya jenis apa? sudut tumpul. Ya, kasih tunjuk ke temannya dulu. Iya, itu. Kemudian, Buku. Sudut siku-siku. Penggaris. Sudut siku-siku. ya. Roll segitiga. Sudut lancip. Roll segitiga. Sudut siku-siku. Itu hasil citrakan temannya. Iya, satu lagi. Atap rumah. Sudut tumpul. Pizza. Sudut lancip. Meja. Sudut siku-siku. Ya, silakan kelompok lain yang ingin menanggapi. Kelompok yang ingin menanggapi? Iya. Menurut kelompok kami, jawaban kelompok 2 sudah benar dengan hasil diskusi kami. Iya. Kelompok yang lain? Menurut kelompok kami, kelompok 2 sudah tepat. Iya. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok Diponegoro ya, Pangeran Diponegoro. Sekarang kelompok 3 nah. Silakan bacakan hasil diskusinya. Tanggal sudut tumpul, buku sudut siku. Nih, tuh lihat. Apakah sudutnya sudah benar? Penggaris sudut siku-siku. Roll segitiga sudut lancip. Roll segitiga sudut siku-siku. Iya, iya. Iya, itu. Sudut atap rumah. Iya. Sudut? Iya, kemudian bisa. Pizza sudut lancip. Meja sudut. Iya. Dan yang lain yang ingin menanggapinya? Kelompok lain?
Ya. Atas rumah, sudut toko, tiga, sudut parkir, tiga. Nah, yang ingin menanggapinya nak, kelompok lain yang ingin menanggapi, silakan. Kelompok kami kelompok berdepan dan kelompok Iya, yang lain menurut kelompok kami jawaban kelompok Kakak tidak benar. sudah benar ciplakan ya. Ya. Iya, kelompok lain nak. Menurut kelompok kami jawaban kelompok Kakak sudah tepat. Iya, kasih tepuk tangan untuk kelompok satu. Baik, anak-anak ibu, tadi kamu sudah masing-masing kelompok membacakan hasil diskusinya. Jadi setiap kelompok sudah menjawab dengan benar. Kasih tepuk tangan untuk semuanya. Nah, ibu minta satu orang kumpulkan kemari nak LKPD-nya. Satu orang saja Putri. Iya, Bang Kumar. Ya. Najri, Putri Bang, yang depan. Makasih. Depan Najri, yang di kelompok. Baik. Ya. Nah, nak, sekarang kita SBT dulu ya, nak. Tepuk semangat belajar. Tepuk semangat belajar. Ha! Semangat belajar. Sekali lagi, tepuk semangat belajar. Iya, bagus. Nah, anak-anak ibu, coba kamu lihat di depan. Coba kamu amati gambar ini. Apakah gambar tersebut memiliki sudut, nak? Memiliki sudut nggak? Iya, memiliki sudut. Gambar yang mana aja itu, nak, yang memiliki sudut? Satu, Bu. Iya, bagus. Kemudian? Iya, kemudian? Iya. Iya, jadi 1, 2, 3, dan 5 gambar tersebut memiliki sudut. Yang satu gambar ini ya. Ini sudut, siku-siku. Jadi setiap gambar ada 2 gambar sudutnya. Nah, sekarang ibu ini tanya, tahukah kamu lambang apakah ini? Lambang? Iya, lambang pramuka dari beberapa daerah. Gambar tersebut merupakan lambang pramuka beberapa daerah. Coba perhatikan, sama atau berbeda sih gambar tersebut? Berbeda ya, nak? Kalau gambar yang pertama itu gambar dari daerah mana itu? Ya, yang kedua? Yang ketiga? Keempat? Yang kelima? Iya, jadi masing-masing daerah gambarnya berbeda, nak. Jadi keberagaman tersebut sesuai dengan keunikan dan keunggulan yang dimiliki setiap daerah. Iya, jadi keberagaman lambang pramuka ini sesuai dengan semboyan negara. Iya, semboyan negara kita, negara Indonesia. Nah, sekarang ibu mau tanya, semboyan negara kita apa, nak? Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya berbeda-beda tetapi juga satu. Coba lihat ini gambar yang ibu tampilkan di depan. Gambar apa itu? Iya, itu merupakan lambang dari negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila.
belajar. Ya. Sudah dibaca, Nak? Sudah, Bu. Ya, jadi keberagaman lambang pramuka sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Coba kamu lihat di kaki burung Garuda ada mencengkram sebuah pita berwarna putih. Apa itu tulisannya? Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi kita satu jua. Ya, berbeda apa, Nak? Bangsa Indonesia terdiri dari bermacam suku, berbagai agama dan kepercayaan, banyak bahasa daerah, ya, adat istiadat yang beragam. Nah, sekarang ibu mau tanya sama anak-anak ibu, suku yang ada di Indonesia itu banyak. Coba sebutkan 3 aja. Jawa. Hah? Iya, kamu saja di kelas ini memiliki suku yang beragam kan, Nak? Iya kan? Walaupun beragam, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu Jua. ya. Kemudian agama di Indonesia juga terdiri dari berbagai agama. Coba sebutkan. Islam. Kristen Katolik. Protestan. Hindu, Buddha, dan Konghucu. ya, pintar anak-anak ibu. Nah, walaupun kita berbeda, tetapi harus satu Jua. ya, sesuai dengan semboyan negara Ika. ya. Bangsa Indonesia terdiri dari banyak bahasa daerah. Jadi banyak bahasa daerah kita ya, Nak. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Melayu, ada bahasa Batak. Nah, jadi keberagaman lambang pramuka tersebut, ya kan, keberagaman lambang pramuka ya, Nak. Sekarang, jadi keberagaman tersebut digunakan untuk sebagai menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi keberagaman tersebut merupakan kekayaan kebudayaan bangsa Indonesia. Semuanya harus syukuri dan dipelihara. Bagaimana caranya, Nak? Dengan saling menghargai dan saling Menghormati. Iya. Nah, sekarang ibu akan membagikan kamu LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok. Nah, kerjakan secara berdiskusi. Beri waktu 10 menit. Beri waktu 10 menit. Beri waktu 10 menit.
selesai, silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mau lebih dahulu ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Arti dari kata Bhinneka adalah beraneka ragam atau berbeda-beda. Arti dari kata tunggal adalah satu. Arti dari kata Ika adalah juga. Buatlah kesimpulan mengenai isi teks tersebut. Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tidak satu juga. Ya, bagus anak-anak. Ibu, siapa yang ingin menanggapi kelompok yang lain? Iya. Yang lain? Iya. Iya, tepuk tangan untuk kelompok satu. Iya, kelompok Pangeran Diponegoro. Kelompok kedua sini namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Arti dari kata Bhinneka Tunggal Bhinneka adalah beraneka ragam atau berbeda-beda. Arti dari kata tunggal adalah satu. Arti dari kata ika adalah juga. Buatlah kesimpulan mengenai isi teks tersebut. Semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Iya. Nah, yang ingin menanggapi kelompok lain? Iya. Menurut kelompok kami, jawaban kelompok 2 sudah benar. Yang lain? Ya, bagus. Jadi, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok hidup. Mari kelompok 3 maju. Kelompok Sultan Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kata Bhinneka adalah berbeda. Arti dari kata tunggal adalah satu. Arti dari kata ika adalah juga. Kesimpulan mengenai isi teks tersebut. Semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Iya. Nah, yang lain yang ingin menanggapi kelompok lain? Saya Bu. Menurut kelompok kami, jawaban kelompok 3 sudah benar dengan jawaban kami. Dan jawabannya itu ya. Kelompok yang lain? Menurut kelompok kami, jawaban kelompok 3 sudah benar. Menurut kelompok kami, jawaban kelompok 3 sudah tepat. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok Sultan Hasanuddin. Ya, sekarang kelompok 4 yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi
sudah mempresentasikan hasil diskusi kamu. Tadi, ya benar ya nak? Tadi, ya semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Arti kata dari Bhinneka adalah beraneka ragam atau berbeda. Kemudian arti dari kata tunggal. Iya, satu. Arti dari kata ika juga. Jadi kesimpulannya, semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, jadi keberagaman tersebut digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, sekarang nak, Ibu minta Elju kumpulkan ke depan lembar LKPD-nya tadi. Nah, hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ya. Apa sih simpulan dari pembelajaran kita hari ini? Berapa macam jenis sudut, yaitu sudut siku-siku. Iya, beraneka ragam sudut. Jadi sudut ada bermacam. Tadi jenis apa aja? Sudut, siku-siku, iya. Kemudian apa lagi nak? Simpulannya apa lagi? Ini semboyan bangsa Iya, tentang semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kamu lembar evaluasi untuk dikerjakan secara mandiri, individu masing-masing anak ya nak. Tadi kamu Ibu beri LKPD dikerjakan secara berkelompok, tetapi ini sendiri dan masing-masing. Silakan dikerjakan, tulis namanya. Ibu beri waktu 10 menit. Tulis namanya. Tulis nama.
Ya sudah selesai ya. Nah sekarang silakan dikumpulkan nak. Ayo satu orang untuk mengumpulkannya ke depan. Iya satu orang kasih sama Eju. Iya. Pina. Jadi kakak ibu akan membacakan hasil dari tugas yang ibu berikan tadi ya. Soal dan Parwati. Ini kamu mendapatkan nilai yang baik semua ya. Bagus nilainya. 90 Alwi, Asila 100. Kemudian Lydia 100. Yafri 90. Semua anak-anak ibu mendapatkan nilai yang bagus. Tepuk tangan untuk anak-anak ibu semua. Kamu memahami pelajaran untuk hari ini anak? Ya, Bu. Nah anak-anak ibu, sekarang ibu ingin bertanya pada kalian apa saja yang telah dipelajari hari ini nak? Apa saja? Iya. Tentang tentang jenis-jenis sudu. Apa lagi? Iya, tentang semboyan negara Indonesia. Apa itu semboyan? Kegiatan apa yang paling kamu sukai nak? Ayo. Iya, mencari jenis-jenis sudut. Kemudian tentang apa yang kamu sukai? Keberagaman bangsa Indonesia. Nah, sekarang ibu tanya, bagaimana perasaan kamu selama mengikuti pembelajaran hari ini? Mana emosinya? Iya, jadi semuanya senang ini? Iya. Tugas esok, kamu bisa baca bukunya dipelajari halaman 45. Materinya tentang makna dari perisai, lambang pada Garuda Pancasila. Nah, kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi pembelajaran hari ini sudah selesai dan kita tutup dengan doa. Tadi siapa yang memimpin doa? Saya, Bu. Ya sekarang coba bukunya dimasukkan dalam tas dulu. Sebelumnya, ya.